Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada pertanyaan yang masuk pada kami dan ini harus kita jelaskan. Bukan berarti bagaimana-bagaimana, tapi ini tentang hubungan suami istri yang dalam Islam pun diatur sedemikian rupa ya. Nah, kita tahu ada hubungan ya, suami istri ya, yang itu normal ya, itu bisa meningkatkan kesehatan anggota tubuh, terutama jantung ya. Akan tetapi karena adanya istri yang sedang haid atau menstruasi, maka aktivitas ini terhenti ya. Sebenarnya bagaimana hukum menggauli istri saat menstruasi ya? Kita lihat dari pendapat para ulama dalam kitab Matanul Ghoyah wa Takrib ya, Imam Abu Syuja menyebutkan menstruasi atau haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat, bukan karena melahirkan. Warnanya hitam kemerah-merahan dan menyengat, terasa panas ya. Sedangkan dalam dunia medis ya, proses itu adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Proses ini tidak jarang dibarengi dengan nyeri perut akibat dari kontraksi otot perut ketika mengeluarkan darah dari dalam rahim ya. Jadi sering kita lihat bahwa wanita yang sedang menstruasi mules ya, tapi mulesnya beda dengan yang lain ya. Itu nyeri ada di bagian perut. Nah, kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 222, ya, Al-Quran menggambarkan hakikat menstruasi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidhi ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Nah, menjauhkan diri ini bagaimana ya? Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa menstruasi merupakan kotoran, karenanya kita disuruh untuk menjauhkan diri dari istri di waktu menstruasi ya. Dari sini para ulama sepakat haram bersetubuh atau jima ya istri ketika sedang haid atau ketika sedang menstruasi. Nah, itu ya para pemirsa ya, ya harus dipahami bersama, ini bukan untuk jorok atau bagaimana ya. Ini dalam Islam diatur ya supaya kita tidak salah seperti itu ya. Nah, tapi kemudian para ulama berbeda pendapat para pemirsa jika seorang suami menggauli istrinya yang sedang menstruasi dengan cara bersenang-senang pada selain farji atau vagina ya. Atau dalam bahasa lain para ulama berbeda pendapat tentang anggota tubuh istri yang harus dijauhi saat menstruasi. Nah, ini apakah bagian mana yang harus dijauhi atau batasannya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, dari pendapat Imam Ibnu Abbas dan Abidah Al-Salmani mengatakan seorang suami harus menjauhi seluruh anggota tubuh istrinya saat menstruasi. Artinya, ia tidak boleh menggauli istrinya dengan cara apapun. Mereka berpedoman pada keumuman atau generalitas ya ayat Al-Baqarah ayat 222 tadi ya. Ayat itu secara umum memerintahkan menjauhi istri ketika menstruasi dan tidak menyebutkan secara rinci anggota tubuh mana yang harus dijauhi ya. Yang kedua, ya berarti yang pertama tadi semuanya tidak boleh ya, harus dijauhi total ya. Yang kedua, mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar ya. Antara lutut dan pusar itu yang harus dijauhi. Dengan demikian suami boleh menggauli istri pada selain anggota tubuh yang dimaksud ya, selain lutut dan pusar di antara itu boleh ya. Nah, ini dalilnya adalah hadis riwayat Malik ya, Imam Malik dari Zaid bin Aslam yang artinya bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Apakah yang dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid?" Rasulullah kemudian menjawab, "Hendaklah engkau kencangkan sarungnya, kemudian dibolehkan bagimu bagian atasnya." Ya, dalam kitab Al-Muwatta nomor 143. Nah, ada juga hadis dari Sayyidah Maimunah riwayat Muslim ya, dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggauli istri-istrinya di atas sarung sedangkan mereka dalam keadaan haid. Ya, ini
hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 294. Jadi kalau pendapat yang kedua ini para pemirsa boleh selain di antara lutut dan pusar ya ketika istri sedang menstruasi ya. Baik, pendapat yang ketiga, bagaimana? Menurut Imam Tsauri, Muhammad bin Al-Hasan dan sebagian ulama mazhab Syafi'i menyatakan anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya darah menstruasi, yaitu farji atau vagina tadi ya. Artinya suami boleh menggaul istrinya pada selain farjinya ya. Ini juga ada dalilnya, ada ya. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 455 ya, Rasulullah SAW dari riwayat Anas ya, bersabda, kerjakanlah segala sesuatu kecuali nikah ya. Isna'u kulla syai'in illa nikaha ya, itu. Di samping itu mereka juga berpedoman pada perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Masrukin ya. Ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah yang dihalalkan bagiku dari istriku saat ia sedang haid? Ia berkata, ya, segala sesuatu kecuali farji ya. Jadi ini Masrukin ini sahabat yang kemudian bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Aku bertanya kepada Aisyah, apakah yang dihalalkan bagiku dari istriku saat ia sedang haid? Ya, Sayyidah Aisyah menjawab, segala sesuatu kecuali farji. Ya, ini ada dalam kitab Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya, halaman juz 3 halaman 483. Ya. Nah, dari tiga pendapat ini mana pendapat yang kuat? Ya, tampaknya pendapat kelompok kedua, yaitu seluruh tubuh kecuali ya di antara pusar dan lutut ya, itu boleh ya digauli ya. Ini yang pendapat yang kuat ya. Artinya suami boleh bersenang-senang dengan istrinya pada anggota tubuh selain antara lutut dan pusar ya. Ini juga dalam prinsip kehati-hatian ya, hati-hatian dalam Islam ya. Akan tetapi kalau kemudian keharaman itu atau terjadi hubungan seksual ya, itu saat menstruasi dilanggar ya, terjadi ya, maka menurut mayoritas ulama bagaimana ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i harus bertobat ya dan memperbanyak membaca istighfar. Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal ya, mazhab Hanabilah, ia harus membayar kafaroh denda sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Jadi 4,5 juta ya hitungannya lah. Kalau sekarang 1 gram itu 1 juta, 4,250 itu kalau 1 dinar ya. Kalau setengah dinar tinggal bagi 2 saja, 2,125.000 ya. Itu dendanya ya, dendanya. Maka ya disinilah kita harus bijak ya, itu semua sudah diatur dalam Islam dan mudah-mudahan kita bisa melihat yang bagaimana yang bisa kita lakukan ya dari permasalahan ini gitu ya. Jadi kita mengerti ya, Islam sudah mengatur semuanya meskipun ada berbagai perbedaan pendapat, tapi tadi dikatakan bahwa pendapat yang kedua itu yang lebih kuat ya, yang lebih kuat karena banyak ulama yang imam-imam mazhab yang memakai pendapat nomor 2 ini. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.